Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Novitasari dengan NIM 211260025. Di sini saya akan melakukan presentasi dalam memenuhi tugas akhir strategi pembelajaran IPA, yang mana dosen pengampu Bapak Raden Donald Tamrin Kusuma, MPD. Saya akan mempresentasikan model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disebut PBL. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian Problem Based Learning itu sendiri diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa ini dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk atau laporan pelaksanaannya. Nah, model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, yang mana siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan permasalahan atau persoalan kehidupan sehari-hari, dan belajar bagaimana memahami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, apa sih tujuan Problem Based Learning itu? Jadi, model pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Permasalahan yang diajukan pada model Problem Based Learning bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan atau sebuah fenomena. Fokusnya adalah bagaimana siswa mengidentifikasi isu pembelajaran dan selanjutnya mencari alternatif dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, kita harus mengenali karakteristik Problem Based Learning. Jadi, kita harus memahami apa sih yang membedakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan model pembelajaran yang lain. Yang pertama, ada learning is student-centered. Jadi, proses pembelajaran ini lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai pembelajar, yaitu teori konstruktivisme. Dalam model pembelajaran Problem Based Learning menuntut siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan sendiri melalui kegiatan yang akan mereka lakukan. Selanjutnya yang kedua, authentic problem from the organizing focus for learning. Ini maksudnya, masalah yang disajikan pada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa dengan mudah mampu memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya. Dan yang ketiga, new information is accurate called self-direct learning, yaitu dalam proses penyelesaian masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan dan persyaratannya, sehingga siswa tersebut berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku ataupun informasi lainnya. Selanjutnya yang keempat, learning occurs in small group, yaitu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif, PBL melaksanakan dalam kelompok kecil, pembagian tugas dan jelas, dan penerapan tujuan yang jelas juga. Yang terakhir ada teacher as facilitator, yang dimana guru ini hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus membantu perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Selanjutnya, langkah-langkah Problem Based Learning atau sintak Problem Based Learning. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, yaitu menjelaskan dan memotivasi siswa. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan dan perlengkapannya. Untuk langkah-langkah kedua, mengorganisasi siswa, yang mana kita mengidentifikasi masalah yang akan kita bahas dan mengorganisasi tugas belajar dari kelompok-kelompok siswa yang telah kita bagikan. Yang ketiga, langkah-langkahnya itu membimbing penyelidikan
dengan mendorong mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Dan langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana kita sebagai seorang guru membimbing siswa mengembangkannya, membuat laporan hasil karya. Yang terakhir, langkah-langkahnya itu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan problem based learning. Apa sih kelebihan dari model pembelajaran PBL ini? Yang pertama ada menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Jadi dalam PBL ini, karena di sini menitik beratkan kepada siswa, jadi siswa itu merasa puas sudah mengetahui pengetahuan yang baru dengan caranya sendiri. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Jadi, di sini kita membantu mahasiswa dalam mengetahui pengetahuan dari fenomena-fenomena yang telah dia bahas. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, jadi di sini selain kita mentransfer pengetahuan, kita juga mengembangkan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran ini, di mana siswa yang telah mengidentifikasi masalah-masalah dan telah memberi solusi itu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka kerjakan atau mereka selesaikan. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Nah, sangat banyak kelebihan dari problem based learning ini. Masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain, mungkin cukup ini. Dan kekurangan problem based learning, yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan mencobanya. Nah, di sini siswa ada yang tidak memiliki kepercayaan bahwa dia bisa meneliti dan memecahkan sebuah masalah. Jadi, ini salah satu kekurangannya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, jadi tidak semua mahasiswa itu memiliki antusias yang besar pada model pembelajaran problem based learning, karena mereka beranggapan bahwa untuk apa sih saya memecahkan permasalahan materi? Saya juga tidak bisa, saya tidak memahami apa sih fenomena yang akan saya bahas itu. Lebih baik saya mempelajari pelajaran yang memang bisa saya pahami. Jadi kekurangannya ada dua ya. Jadi lebih banyak kelebihannya dari problem based learning itu sendiri. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.